Come out! You want money because I can Venmo you right now. No one's gotta know. Hey, look, man, we were all wasted. Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas film berjudul There's Someone Inside Your House. Film horor remaja ini cocok ditonton kalau kamu suka film yang bikin senam jantung. Film There's Someone Inside Your House yang diangkat ceritanya dari novel berjudul sama ini menceritakan kisah tentang SMA Osborne High yang siswanya sedang dibunuh satu persatu sama pembunuh berantai bertopeng. Setiap remaja yang akan dibunuh selalu diungkap dulu apa kebohongan yang telah dilakukannya ke orang ramai dengan cara pesan broadcast ke handphone orang-orang itu. Tokoh utama di film horor ini adalah Makani. Dia tinggal di kota ini bersama neneknya setelah orang tuanya bercerai. Makani punya pacar rahasia bernama Ollie Larsen yang dicurigai sebagai tersangka kasus pembunuhan itu. Kenapa orang-orang menuduh Ollie sebagai pelakunya? Adalah karena dia dianggap seorang sosiopat dan abangnya adalah kepala kepolisian. Jadi, setiap korban pembunuhan berantai itu diserang dengan menggunakan pistol kejut yang hanya dimiliki polisi. Masalah di kota kecil itu bukanlah hanya kasus pembunuhan saja, tapi ada Tuan Tanah Sanford yang merupakan politisi di kota itu yang ingin membubarkan kepolisian dan menggantinya dengan tenaga keamanan swasta. Makani pun menjadi korban berikutnya, tapi dia selamat. Aibnya pun diungkap. Ternyata Makani pernah hampir membunuh temannya dengan mendorong temannya itu ke api unggun. Makani pun menjadi saksi kalau Ollie adalah pelaku pembunuhan itu dan dia pun akhirnya ditahan oleh polisi. Tapi tentu saja dengan mudah dapat ditebak kalau film ini belum selesai. Ollie bukanlah pelaku sebenarnya. Bahkan Ollie menyelamatkan Makani dari pembunuh bertopeng itu saat mereka bertemu. Nah, jangan ditanya ya, kenapa Ollie bisa bebas dari tahanan polisi? Saya juga bingung. Mungkin dia dibebaskan karena tak ada bukti kalau dia adalah pembunuh berantai itu. Akhirnya, terungkap juga siapa pembunuh berantai itu. Gak jauh-jauh kok pembunuhnya, masih anak sekolahan itu juga. Kalau kamu penyuka film Scream atau I Know What You Did Last Summer, maka kamu akan suka film ini. Film yang menampilkan pembunuh sadis dengan topengnya. Pembunuh di film There's Someone Inside Your House ini memang benar-benar sadis. Dia menghabisi korbannya dengan senjata tajam dan tak segan-segan menyiksa dulu sebentar, baru kemudian dibunuh. Agak kurang jelas sih, kenapa dia melakukan pembunuhan itu. Tapi ya, film kayak gini emang gak perlu penjelasan detail juga kenapa si pembunuh itu melakukan aksinya. Pokoknya ya pembunuhnya ini memang psikopat yang suka membunuh aja. Film ini lumayan kok, gak jelek-jelek banget, tapi juga ya gak bagus-bagus amat juga. Lumayan buat ditonton kalau kamu lagi bosan sama drakor dan film komedi romantis. Tonton film ini juga gak perlu pakai banyak mikir. Udah ikutin aja alurnya. Nanti juga ketahuan kok siapa penjahatnya. Film There's Someone Inside Your House yang penuh adegan sadis ini bisa kamu tonton di Netflix. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.